Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Salmon pada mata kuliah Ilmu Manusia dan Komputer. Kelompok 1 ini mendapatkan tugas yang berjudul Sistem Informasi Perjalanan Dinas yang disusun oleh Dimas Dwi Saputra dan Muhammad Reski Syafwan. Judul Sistem Informasi Perjalanan Dinas. Yang pertama itu ada outline. Outline ini terdiri dari manfaat penelitian, perumusan masalah dan tujuan, batasan masalah, tinjauan pustaka, analisa data, pembahasan data, kesimpulan dan saran. Yang pertama itu perumusan masalah. Yang pertama, sistem kerja, bagaimana bentuk kerja sistem perjalanan dinas Kota Samarinda. Yang kedua, proses kerja sistem informasi perjalanan dinas di Kota Samarinda. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang sistem informasi perjalanan dinas yang menjadi salah satu kegiatan kenegaraan yang masuk pada anggaran belanja negara untuk pejabat negara, pegawai negara, dan pegawai tidak tetap. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu limitasi akses jangkauan pemerintahan. Yang kedua, pemodelan menggunakan software Sublime Text. Yang ketiga, melakukan pemodelan tampilan desain sistem informasi perjalanan dinas. Yang keempat, bentuk referensi sistem informasi perjalanan dinas. Dan yang kelima, penggunaan server sebagai sarana simulasi database. Tujuan dibentuknya PowerPoint ini yang pertama itu untuk mengetahui sistem kerja jaringan informasi perjalanan dinas di Kota Samarinda. Kedua, mengetahui alur dan jangkauan sistem informasi perjalanan dinas Kota Samarinda. Tinjauan pustaka. Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Selanjutnya, Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negara, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang terakhir, penelitian tentang cara kerja sistem informasi perjalanan dinas. Analisa data. Pada kesempatan waktu awal diberi tugas, para mahasiswa diberikan pilihan, yaitu ingin membuat desain menggunakan VBNet atau via web. Nah, pada kelompok 1 ini, kami memilih untuk membuat di web. Seperti inilah sedikit tampilan sistem informasi perjalanan dinas Kota Samarinda. Ada form login, dan di sini ada data anggota, transaksi, jenis perjalanan, dan lainnya. Rancangan web ini terdiri dari indeks, home, data anggota, perjalanan, transaksi, setting atau pengaturan, program desain dan script, dan database. Konsep dasar dalam pemrograman web adalah tatanan cara dalam memprogram skrip agar web dapat berjalan dengan baik dan normal dan dapat bekerja maksimal dalam penggunaannya. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Biaya perjadin dalam negara terdiri atas yang pertama uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal. Yang kedua biaya transport pegawai. Yang ketiga biaya penginapan. Yang keempat uang representatif. Dan yang kelima sewa kendaraan dalam kota. Biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas dapat digolongkan dalam 6 tingkat, yaitu yang pertama tingkat A untuk pejabat negara yang meliputi ketua atau wakil ketua dan anggota lembaga tingkat negara, menteri dan setingkat menteri. Yang kedua tingkat B untuk pejabat negara lainnya dan pejabat eselon 1. Yang ketiga tingkat C untuk pejabat eselon 2. Yang keempat tingkat D untuk pejabat eselon 3 atau golongan 4. Kelima tingkat E untuk pejabat eselon 4 atau golongan 3.
Dan yang keenam, tingkat F untuk PNS golongan 2 dan 1. Penyertaan tingkat biaya perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Kesimpulan dan saran di dalam PPT ini yaitu kesimpulan sistem informasi perjalanan dinas berfungsi sebagai sarana perantara yang mudah untuk diakses oleh bagian administratif negara yang bertugas untuk memasukkan data yang keluar masuk dari hasil perjalanan dinas yang terlaksana. Sarannya yaitu sistem informasi perjalanan dinas dapat digunakan dengan lebih optimal dengan menambahkan susunan yang berkesinambungan layaknya fitur yang mumpuni dan bentuk rincian anggaran dan golongan dari PNS. Sekian dari PowerPoint sistem informasi perjalanan dinas ini. Di sini saya akan menampilkan bagaimana hasil desain sistem informasi perjalanan dinas di Kota Samarinda ini. Pada halaman awal ini ada sebuah video yang dimana merupakan salah satu tempat di Samarinda yaitu Taman Samarinda. Dan juga di sini ada button yang ketika diklik maka dia akan menuju ke form login. Di sini form login isi admin dan passwordnya juga admin. Nah, ketika kita login maka akan masuk ke halaman home daripada sistem informasi perjalanan dinas Kota Samarinda. Di dalam tampilan ini terdapat data anggota yaitu untuk menampilkan data-data anggota seperti ini. Ada jabatan, jenis kelamin, nama anggota, dan nomor anggota, serta aksi untuk mendelete atau menghapus data anggota ataupun mengedit data anggota. Di mana di sini ketika kita delete, maka akan muncul sebuah peringatan yaitu apakah Anda ingin menghapus data ini. Maka ketika kita klik OK, akan muncul notifikasi lagi yaitu berhasil menghapus data dan datanya akan hilang dari tabel data anggota ini. Adapun untuk menambahkan sebuah data, di sini ada untuk memasukkan nomor anggotanya berapa, nama anggotanya siapa, dan jenis kelamin dari anggota tersebut laki-laki ataupun perempuan. Dan jabatan di sini bisa disesuaikan ada ketua DPRD, wakil DPRD, staf ahli, dan lain-lainnya. Sama juga di perjalanan seperti ini tampilannya, sama saja seperti data anggota, transaksi juga sama saja seperti data anggota. Ya, mungkin sekian apa yang bisa saya presentasikan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.